pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Bapa yang terus menolong kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat untuk melakukan setiap aktivitas hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami tersesat. Engkau yang membawa kami ke jalan yang baik Tuhan, jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kalaupun saat ini kami masih boleh bekerja, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan kami mengakui Engkau Allah yang paling baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Dia Allah baik, katakan Dia Allah baik. Dia Allah baik, Dia Allah yang baik. Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus yang baik, Dia Yesus baik, Dia baik bagiku. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik. Betapa baik Engkau Tuhan. Dia Yesus baik, sungguh luar biasa Yesus. Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Coba saudara renungkan betapa baiknya Tuhan. Dia Yesus baik, haleluya. Dia Yesus baik, terima kasih Bapa. Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Betapa baiknya Tuhan terus menyertai kami. Allah yang luar biasa, Kau penolong satu-satunya, Kau sumber kekuatan, Kaulah harapan, Kaulah hidup kami, Kaulah penguasa jagat raya, yang mengatasi semuanya. Kau yang mampu mengubahkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puja. Hanya Allah yang layak kami tinggikan di dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami menghormati Engkau di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah aktivitas kami. Kami menghormati dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau memberikan segala yang terbaik bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, terus menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami semua, para pedagang di tempat ini, menyertai kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani di sini. Kami percaya semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah Bapa, kami tidak mungkin membalas kasih-Mu, tapi biarlah hidup kami
Hidup kami terus berkenan, hidup kami terus menyenangkan-Mu, hidup kami terus menyukakan-Mu. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, Allah yang sangat baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak akan Engkau demi kebesaran-Mu, demi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara, setiap hari waktu kita adalah milik Tuhan, amin. Kalau kita hitung-hitung dan kalau kita tapaki dari waktu ke waktu, ketong so bisa apa-apa Bapak Mama kalau bukan karena Tuhan pun baik. Iya betul toh. Nah, Tuhan Yesus sangat baik. Ayo bersyukur saat ini. Cara kita bersyukur hanya satu, datang di hadapannya, menyembah Dia, memuji Dia, menyukakan hatinya dalam apapun aspek kita. Haleluya, amin. Baik, kita memuji Tuhan, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Dan Dia sangat baik. Baik, Bapak Mama yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh maju ke depan ini, ke depan sini ya. Mari bercerita tentang cintanya Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Ya, Ma Omi. Haleluya. Mari silakan Mama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Persekutuan Doa yang ada di sini, sudah bisa sirami ketong dengan siraman rohani, mana ketong di sini hanya fokus di jualan. Jadi intinya kita utamakan yang kedagingan, tetapi yang namanya makanan rohani itu kadang kita omong nih beta soalnya omong orang lain, beta omong beta karena nih, kalau beta di rumah beta bangun tuh beta harus utamakan beta berdoa. Tuhan terima kasih karena atas penyertaan-Mu Engkau boleh membangunkan saya di pagi ini dengan suatu keadaan yang sehat walafiat. Tetapi di mana kalau sudah beberapa bulan saya tidur di pasar, yang ada dalam benak saya itu uang dan uang. Itu saja satu kelemahan saya yang saya mau ceritakan di sini. Jadi
intinya uang itu raja sehingga bikin kadang ketong lupa diri, tetapi di mana kehadiran saudara seiman di sini boleh menyadarkan ketong satu persatu bagaimana sehingga kita punya iman itu boleh bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, mungkin saya ada membawa satu buah lagu bagaimana hidup ini adalah mungkin teman-teman ada yang tahu, nah boleh ketong menyanyi sama-sama. Karena minta maaf beta tadi malam dari jam 12 beta bangun sampai sekarang beta belum tidur. Seperti minggu lalu pun begitu. Saya dari jam 12 itu langganan saya sudah bawa bunga pepaya dari Kolbano. Jadi saya harus jemput mereka, susun di tempat jualan, mondar-mandir pergi datang sadar-sadar sudah jam 2 yang ketong harus berjualan. Jadi minggu lalu juga minta maaf beta mengantuk. Sekarang juga beta mengantuk, makanya memang biar beta puji Tuhan supaya beta ya mengantuk iblis yang roh mengantuknya itu bisa jauh. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Sebagai manusia kita mempunyai roh kedagingan yang lemah, kadang tidak mampu kita melawan kedagingan kita. Kadang kita berontak, kenapa sehingga saya tidak kuat? Itu satu pribadi saya yang dimana kadang dengan menggebu-gebu saya kadang tidak peduli entah siapa dia, tetapi setelah semakin dekat kalau ketong ulang tahun selalu dikatakan panjang umurnya. Sebenarnya bukan panjang umur ya. Panjang umur itu artinya ketong sudah menikmati kepanjangan di dunia. Tapi sebenarnya masa yang harusnya ketong siapkan itu sudah singkat. Berkurang, semakin berkurang waktu kita. Waktu berkemas-kemas, waktu bersiap-siap masuk pengadilan Tuhan. Nah ini nih. Jadi mumpung masih ada tadi mama bilang, aduh mama mohon maaf saya lupa nama ini, mama Mbak Mama Loni ini sudah kasih ingat ketong Ju ya. Jadi beta Ju masih muda sebenarnya, tapi kalau sudah dengar yang begini nih merinding Ju. Beta Ju belum tahu waktu Tuhan kapan di beta. Tapi kalau waktu itu sudah datang saudara, mumpung masih ada kesempatan, Tuhan yang jangkau saudara loh. Tuhan yang datang kepada saudara, dan Tuhan yang mempersiapkan kesempatan, waktu, bahkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani saudara. Ayo berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan jiwamu, perasaanmu, sampai kau benar-benar merasakan Tuhan itu, betapa Tuhan itu sangat baik, betapa Tuhan itu luar biasa. Beginilah penyertaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Saudara-saudara akan menyadari itu ya. Baik, teruslah hidup menyenangkan hati Tuhan, teruslah hidup menyukakan hati Bapa. Sebab itulah yang terbaik, penyerahan total kepada Allah. Tidak hanya kita sekedar berlutut dan beribadah di gereja sana, tapi di sini pun saudara boleh berlutut dan beribadah kepada Tuhan. Lewat sikap hatimu, lewat hidupmu yang mau menyembah kepada Tuhan.
Terus senangkan hati Tuhan. Kita mau Bapa bersuka atas kita. Bapa senang atas pujian kita. Bapa senang atas penyembahan kita. Bapa senang karena kita mau beribadah. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujiannya mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduslah
Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa siang ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dengan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap perjumpaan kami dengan firman Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan petunjuk yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menghadapi hidup ini di bulan yang baru dan bahkan juga hari-hari hidup kami yang baru. Karena kami percaya kami semua terbatas, tetapi Tuhan kami tidak terbatas. Oleh sebab itu ya Bapa, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, karena kami semua adalah milik ciptaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami, pakai bibir, mulut, hati dan pikiran hamba, sehingga hamba boleh menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi sesama hamba di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup itu, kami berdoa dan siap terima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam jumpa kembali Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian. Luar biasa. Seperti biasa di tempat ini kami punya kebanggaan ya, bahwa tetap berjualan, tetap melakukan aktivitas. Tetapi ketika pemberitaan firman Tuhan ada ibadah, Bapak Mama menyempatkan diri sebentar, pasang telinga, dan ini luar biasa ya. Ini yang menjadi kebanggaan kami dan kerinduan daripada Tuhan juga. Amin. Mari yang punya Alkitab silahkan buka. Kalau tidak, buka Alkitab yang ada di HP. Firman Tuhan hari ini saya coba bagikan dari kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 8 dan ayat 9 saya akan baca buat kita sekalian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, firman yang luar biasa yang melawat kekasih Tuhan Bapak Mama yang diberkati di Pasar Oiba ini. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita yang ada di tempat ini. Amin. Saya selalu bilang bahwa kita ini semua adalah pemimpin. Bapak-bapak pemimpin dalam rumah tangga, ya. Anak-anak juga memimpin dirinya sendiri. Dan semua kita, ya, pasti menjadi pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, bagi bangsa Israel atau umat Israel, umat pilihan Allah saat itu, hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan barometer bagi mereka. Hukum Taurat merupakan tolak ukur bagi mereka. Hukum Taurat merupakan pegangan bagi mereka untuk mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pada zaman Perjanjian Baru, pada masa itu hukum Taurat menjadi tolak ukur. Dan hukum Taurat itulah yang menjadi patokan apa yang mereka harus lakukan sesuai kehendak Tuhan. Dan itu yang harus mereka pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekasih Tuhan sekalian, dikatakan di sini bahwa memperkatakan, bahkan merenungkannya setiap siang dan malam. Dibawa ke dalam kehidupan kita berarti memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Semua kita mengerti ya tentang firman Tuhan ya. Nah, bahkan dikatakan di situ dia bilang apa? Di ayat yang ke-8.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya saya mau simpulkan, berarti firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kita kalau perkatakan, renungkan, dan lakukan. Amin. Jadi firman itu sekali lagi tidak akan berguna kalau kita hanya simpan dia sebagai Alkitab biasa. Ya, saya sering ulang-ulang berkata, Bapak Mama kenal Tuhan dari mana? Tidak pernah kenal muka dengan muka, tak? Tetapi kenal Tuhan dari Alkitab. Setuju? Ya, baca Alkitab baru kita kenal bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan itu seperti apa? Sudah digambarkan kami oleh berulang-ulang para hamba Tuhan. Bahwa Tuhan itu seperti yang kita saksikan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Kita tidak pernah mengenal Allah Bapa, betul? Karena Allah adalah roh. Ya toh? Kita tidak pernah tahu yang namanya Roh Kudus seperti apa. Betul? Tetapi ketika Allah menjadi manusia dan turun ke dunia, maka kita mengenal Allah itu seperti dia. Tuhan Yesus. Amin. Makanya kenapa kita harus belajar untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Karena itulah bentuk dan rupa Allah kalau dia ada saat ini. Kalau dia nampak, terlihat di depan mata kita. Amin. Ya. Sehingga adalah syarat utama bagi kita semua adalah bahwa kita harus hidup seperti yang dia sudah teladankan. Ya. Nah, supaya kita bisa tahu apa-apa yang perlu kita lakukan sama seperti Tuhan waktu hidupnya, penting kita membaca, ya, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Mama dan saya sama-sama tidak sempurna dan masih dalam perjuangan untuk menuju kesempurnaan. Dan itu wajib, itu harganya mutlak bagi kita. Tidak ada tawar-menawar di situ. Amin. Amin. Nah, dalam kondisi waktu Musa abdi Allah ini mati, Yosua belum dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi firman Tuhan datang, Yosua harus menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel masuk ke dalam negeri Kanaan. Dan Bapak Mama harus ingat bahwa di Kanaan itu bukan negeri yang kosong, tetapi sudah berpenghuni. Dan umat Israel harus berperang untuk merebut kemenangan di dalam sana. Nah, Yosua tidak memiliki ilmu berperang. Selama mengikuti Musa, Yosua hanya mengikuti saja, tapi tidak pernah dikaderisasi, tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi apakah Tuhan salah memilih Yosua? Tidak. Dan ketika Tuhan memilih Yosua, apa yang Tuhan perlengkapi pada Yosua? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Amin. Makanya Tuhan peringatkan 3 kali kepada Yosua. Bukankah sudah peringatkan kepadamu? Jangan takut. Jangan takut. Nah, firman Tuhan ini sengaja saya ambil buat kita sekalian. Karena kita lagi memasuki tahun yang baru. Kita memasuki bulan yang baru. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan kita. Amin. Kita tidak pernah tahu detik-detik ke depan kita. Ya toh? Makanya kenapa kita sering berkata lantang, jaga hidup, jaga kekudusan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu jam-jam ke depan kita masih hidup atau tidak. Amin. Saya juga tidak pernah tahu jam 1 jam 2 jam ke depan saya masih bisa hidup atau berkhotbah, tidak. Karena semua kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Kita tidak pernah tahu hari-hari hidup kita. Ya, ada orang yang sementara ketawa-ketawa Tuhan panggil. Selesai. Sementara berjualan-jualan tidur terus. Betul dong? Nah, ini kenapa kita harus membaca, merenungkan dan melakukan. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari hidup kita berakhir. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun yang baru, bahkan hari ini adalah hari kedua di bulan Februari, kita harus waspada. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Beta sudah sehat. Kemarin beta sakit tapi sudah minum obat, jadi ini hari beta pasti bisa melakukan. Jangan, buang semua itu.
Bawa diri Anda belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Kenapa? Ada jaminan di situ. Ya, kita baca ayat selanjutnya, dia bilang apa? Ketika melakukan hal yang dikatakan di ayat 8, dia bilang apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ketika membaca, merenungkan dan melakukan firman, Anda akan berhasil dan akan beruntung, kata firman. Ini bukan kata kami, tapi kata firman. Dan ini janji firman, ya dan amin. Sehingga kalau dibawa dalam kehidupan kita, saya hanya mau bilang, Tuhan sungguh sempurna memelihara kita semua. Papa, mama, dan saya, beberapa orang yang ada di tempat ini, masih bisa ada sebagaimana kita ada ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, bentuk kita untuk mengucap syukur pemeliharaan Tuhan seperti apa? Ada waktu untuk Tuhan selalu. Amin. Papa, mama jangan berharap dan bergantung sepenuhnya hanya di tempat ini. Tetapi ketika bangun pagi, yang duluan dicari Tuhan. Amin. Bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya masih bangun pagi, saya masih diizinkan menikmati hari yang baru. Kenapa? Karena ada orang lain yang sudah tidak bangun pada waktu pagi. Amin. Malam pun demikian. Makanya kami selalu mengajarkan, penting untuk kita menghampiri Tuhan itu setiap saat. Jangan sampai ketika kita tidur malam dan selesai, Tuhan panggil kita waktu tidur malam, tetapi kita belum membereskan kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik. Karena apa? Karena sering kami hamba-hamba Tuhan itu tidak mau selamat sendiri. Ya, kami juga lagi berjuang untuk masuk surga. Kami juga lagi berjuang untuk selamat bersama-sama dengan Bapak Mama. Ya, tetapi ingat baik, surga bukan target kita. Betul? Surga itu sebenarnya bonus. Keselamatan itu bukan surga dan neraka. Ya, tetapi keselamatan itu adalah bagaimana kita hidup selama hidup kita. Kita semua hidup seperti pada waktu Yesus hidup. Supaya apa? Supaya proses untuk mengembalikan kita kepada hakikat kita yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu tergenapi. Ya, jadi keselamatan itu proses kita untuk kembali kepada rancangan Allah yang sempurna, yang semula, yaitu kita adalah diciptakan serupa dan segambar. Kalau serupa dan segambar berarti ada penuh dengan kemuliaan Allah di situ. Itu sebenarnya keselamatan. Ya. Sehingga keselamatan itu bukan setelah satu kali terima Tuhan dan sampai selama-lamanya Anda seenaknya, tidak. Ada perjuangan di situ. Amin. Ada yang harus kita kerjakan setiap saat. Termasuk dengan saat ini. Kita berkumpul di tempat ini, kita menaikkan syukur lewat ibadah ini. Ini tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Supaya ketika tiba-tiba Tuhan datang, didapati Bapak Mama dan saya sementara beribadah, kita semua ada di satu tempat. Amin. Amin. Ya toh? Siapa pernah tahu waktu Tuhan? Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan. Mungkin sebentar, mungkin besok malam, atau kapan saja. Kan begitu. Jangan berbicara tentang kiamat dulu, ya. Kita lagi berbicara tentang waktu kita pribadi, berlepas pribadi. Ya. Karena tadi saya bilang toh, Papa Mama dan saya tidak pernah tahu 1 jam ke depan kita masih hidup, tidak. Betul? Atau ada yang tahu masih bisa hidup 10 tahun, 15 tahun ke depan? Ya. Yang tahu hanya Tuhan, ya. Dan Tuhan juga yang perkenankan semuanya untuk kita lalui. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang berikut dikatakan di ayat 9, dia bilang apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ini janji firman, ya. Tetapi janji ini akan tergenapi kalau yang tadi saya bilang, jadikan Alkitab, jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya barometer dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri
dan bukan kebenaran dari dunia ini. Amin. Ya toh? Jangan pakai kebenaran kita dan jangan pakai kebenaran dari dunia. Karena kita sering mengukur segala sesuatu dengan ukuran kita. Tapi yang benar seperti minggu lalu minggu lalu Bapak John sampaikan, kita mengukur semuanya dengan standar Yesus. Amin. Kita berjualan seperti Yesus. Kita jadi suami harus seperti Yesus. Jadi istri, anak-anak harus seperti Yesus. Itu standar yang benar. Jangan pakai standar kita manusia. Karena standar kita kalau dipasang dengan standar Kristus, maka tidak akan nampak sedikit pun. Kita hanya debu, amin. Tidak nampak Bapak Mama. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah pukul dada, jangan pernah tinggi hati berkata bahwa saya sudah punya semua, saya tidak butuh Tuhan. Anda tidak berkata tidak butuh Tuhan, tapi dari sikap hidup Anda menyatakan bahwa Anda tidak butuh Tuhan. Contoh, tidak pernah mau beribadah, tidak pernah mau berdoa, ya hidup seenaknya gitu. Mau memaki, mau pencuri, ya toh? Dalam berdagang pun demikian, ya. Selalu mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun itu merugikan orang yang membeli. Saudara, saya mau bilang, berdagang ini pasti ada untungnya, amin. Tidak ada orang yang mau berdagang rugi, amin. Tetapi ingat baik-baik bahwa segala sesuatu berkat itu Tuhan sudah siapkan. Ya, kalau Anda menggunakan tempat ini untuk berdagang dan mempertahankan, itu yang dipertahankan dengan nilai-nilai yang ada pada firman Tuhan. Amin. Jangan pakai nilai-nilai pribadi, jangan pakai nilai-nilai dunia ini. Kalau nilai-nilai dunia ini, Anda akan terbawa dan Anda akan hidup di dalamnya. Sehingga Anda melupakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya harus menjadi barometer. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ukuran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Barometer kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Ya, sehingga di situ dikatakan kita akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung ini bukan hanya bicara secara jasmania, bukan bicara lahiriah, tetapi juga rohani kita. Amin. Di mana kehidupan kita menjadi berkat, di mana kehidupan kita akan dibawa menjadi saksi-saksi Kristus yang akan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi mari saya mengajak Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian, mari kita berjuang. Berjuang untuk apa? Menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Supaya kita semua beruntung dan berhasil. Jangan hanya tahu firman Tuhan, jangan hanya pintar baca Alkitab, tetapi harus pintar melakukan firman Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu yang di depan kita seperti apa. Belajar daripada Yosua. Dia tidak tahu apa-apa yang dihadapi di depan, tetapi dia mau taat. Dia mau renungkan dan dia mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hasilnya kita semua tahu. Yosua berhasil memimpin umat Allah masuk ke dalam negeri perjanjian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan seperti Musa. Ya, karena Musa memakai ukurannya dia. Tuhan bilang tunjuk itu batu, maka air akan keluar. Tapi karena saking jengkel dengan umat ini, Tuhan bukan tunjuk, Musa bukan tunjuk, Musa pukul batu. Tipis, Bapak Mama. Tipis. Ini ukurannya manusia. Yang penting kan saya batu itu lakukan. Tapi waktu lakukan, kita pakai kebenaran kita. Minum sudah. Karena jengkel dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kita dianggap tidak taat. Amin. Tipis, Bapak Mama. Itu yang kita bilang. Sudah kau beta tipu untuk baik. Sorry, itu tidak dianggap tidak taat. Ya, hati-hati. Sudah kau ini ambil satu buah. Kau desan tahu kalau ambil satu buah kurang dari 1 kilo. Hati-hati. Itu contoh dalam berjualan. Itu ukurannya kita. Makanya saya bilang hati-hati. Musa itu dalam Alkitab itu dikatakan tidak ada yang seperti Musa. Allah sangat mengasihi Musa.
Tetapi kesalahan yang Musa sendiri pun tidak pernah perhitungkan. Tapi apa yang Musa dapatkan? 40 tahun Musa hanya bisa melihat negeri perjanjian. Nah, ini yang saya harus ingatkan kepada Bapak Mama sekalian. Jangan kita sudah capek meletakkan ini semua. Ujung-ujungnya kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan siapkan di depan. Karena apa? Karena kita berhitung. Kita memperhitungkan segalanya dengan kebenaran kita. Bukan kebenaran Tuhan. Bukan ketaatan kepada Tuhan. Memang tampak sama ya. Beda tipis. Tapi di mata Allah itu adalah pelanggaran. Ya. Di mata Allah tidak ada yang tersembunyi. Amin. Bapak Mama boleh berbicara dengan baik, boleh menyaksikan kuasa Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau kehidupan Anda yang asli tidak sesuai apa yang Anda saksikan, hati-hati. Jangan sampai Anda habis hanya untuk melihat, tetapi tidak masuk dan menikmati. Amin. Anda hanya bisa mengumpulkan orang, tetapi ketika tahta pengadilan dibuka, Anda tidak masuk dalam barisan orang yang masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Kami para hamba Tuhan pun demikian. Kami harus membereskan hidup kami, pribadi kami. Matikan semua daging kami. Baru kami bisa berdiri untuk memberitakan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya ketika waktunya pun kami jangan ditolak. Ya. Kami juga ikut masuk dalam barisan orang-orang yang diangkat ke surga. Ya. Hati-hati. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini keras memberitakan kepada kita. Jangan pernah melakukan atau mau berbuat sesuatu dengan pedoman yang punya kita. Tetapi baca, renungkan, lakukan firman yang benar. Ya. Karena tadi saya bilang, standarnya adalah Kristus. Kita semua percaya kepada Tuhan. Berarti kita semua adalah orang-orang yang wajib hidup meneladani apa yang Tuhan sudah teladankan. Ya, harga mati. Amin. Karena waktu Yesus jadi manusia, apa yang kurang dia derita? Saya mau tanya, apa yang kurang Yesus derita? Jadi kalau sekarang Bapak Mama dan saya menderita, coba bandingkan dengan penderitaan Yesus. Kalau belum sebanding, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Supaya apa? Supaya waktu Anda untuk masuk ke negeri perjanjian pun lebih cepat. Amin. Artinya berbicara tentang jasmani dan rohani Anda dipulihkan. Kalau rohani Anda dipulihkan, jasmani pasti mengikuti. Amin. Jangan fokus hanya jasmani, Bapak Mama. Ya, firman Tuhan bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mengajak kita sekalian, Bapak Mama yang diberkati Tuhan di tempat ini, mari berjualanlah dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu semua sama seperti Anda melayani Tuhan Yesus. Amin. Anda melayani penjual dengan sopan, Anda melayani Tuhan pun demikian. Karena kalau Anda dengan Tuhan baik, pasti dengan penjual dan dengan sesama penjual dan pembeli pasti juga baik. Bapak beta nih begini apa adanya, beta dan Tuhan nih. Tapi kalau Anda dengan penjual, Anda dengan pembeli, Anda tidak bersikap sopan, Anda tidak bersikap ramah sebagai saudara dan sebagai keluarga, maka itu ukurannya salah. Ya. Makanya saya sering bilang toh, ukurannya hubungan kita dengan Tuhan itu terpancar dari hubungan suami istri juga. Kalau suami istri bakal tiap saat omong kosong, kalau dia dan Tuhan pun baik-baik tiap saat. Halo, amen. Ya, baca dari situ. Istri pun demikian. Kalau tiap saat hanya mengomel dan mengomel suami, dia dengan Tuhan punya hubungan itu tidak baik. Setuju? Nah. Jadi jangan Anda bilang, saya punya hubungan dengan Tuhan mantap Pak Pendeta. Tapi ketika ketemu suami bikin salah satu kali, piring melayang di kepala. Nah ini bagaimana Anda bilang hubungan Anda dengan Tuhan baik, sedangkan dengan suami saja tidak baik. Apalagi dengan anak-anak. Sorry, hati-hati dengan anak-anak apalagi. Salah sedikit anak-anak berambut syukuran di kepala. Ya.
Rui anak ini sama ke ini anak bukan ibu anak kandung, anak tetangga bukan. Hati-hati, ya. Orang tua, apalagi cuci maki anak ini, aduh Tuhan saya tahu. Kami sering mendengarkan itu dan kami hanya bisa sakit hati. Kasihan ya. Orang lain sampai sekarang minta anak belum dapat anak. Tapi Anda yang sudah dikaruniai Tuhan dengan anak-anak yang ganteng, yang cantik, tapi Anda menelantarkannya ya. Bahkan ada orang tua yang begini, Anda minta uang jajan karena tidak ada uang, pokok Anda. Dengar Bapak, kalau Anda belum bisa memenuhi kebutuhannya secara sempurna, stop pokok sendiri. Anda yang berdosa. Amin. Anak-anak tuh kalau minta dan minta dan minta karena memang dia tahu dia harus minta ke orang tua. Kalau dia minta ke tetangga kan lucu. Ya sama seperti kita. Ada apapun kita minta kepada orang tua kita, Bapa kita di sorga. Amin. Nah, jadi kalau ada yang buat anak-anak seperti begitu, mohon maaf ya, jangan di hadapan saya. Karena pasti saya langsung bikin KKR mini di situ. Ya, sorry, karena saya penyayang anak. Atau kalau memang anda tidak mau piara itu anak-anak dengan baik, silakan, boleh. Kasih ke kami. Kami lagi butuh ini. Kami berempat ini lagi cari. Kami kasih sekolah. Habis S1 baru Papa Mama dong kami kembali boleh. Siap, kami siap. Nah, tinggal dengan kami tidak kakak tetap, Pam tetap ya. Papa Mama jangan takut ketembali dia Pam. Itu masuk penjara dia nama. Ya. Sehingga ketika kalau misalnya Bapak ini anak bilang Bapak sudah pernah lihat Tuhan Yesus. Bapak juga belum pernah lihat. Tapi karena Bapaknya hidup baik, benar, sesuai firman, maka ketika anaknya tanya Tuhan Yesus itu seperti apa Bapak? Sama kayak Bapak. Amin. Anaknya bangga karena dia punya Bapak memang hidup benar. Tapi kalau Bapak pokok dia tiap saat, tiap menit, tiap detik, kan daripada leher banting di bak mandi. Haleluya. Maka ketika orang bilang lu tahu lu pun Tuhan hidup, ya Tuhan. Lu pun Tuhan model kayak apa? Son tahu lah ini mau bilang ke Bapak cuma harba biru, mau bilang ke Mama cuma Mama duduk minum larut tiap hari. Nah, kan begitu. Artinya kita orang tua harus jadi contoh. Orang tua harus menjadi pelaku firman sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah buat supaya anak-anak melihat kita dan kita jadi kebanggaan anak-anak. Amin. Harus. Kalau anak-anak sudah tidak bisa banggakan kita orang tua, apa jadinya mereka di masa depan? Ketika mereka melihat ada orang tua dan anak-anaknya baik, dalam hati mereka iri. Dalam hati mereka bilang, kenapa kau Bapak dan Mama sun bisa kayak begitu? Dosanya di siapa? Dosanya di Anda. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Mama, ya. Hari sudah siang ya. Saya rasa firman Tuhan cukup sampai di sini. Dan terakhir saya mau mengajak kita sekalian, mari. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Senjata yang dipekasi Tuhan bagi kita adalah apa? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Amin. Karena hanya itu kekuatan kita. Hanya itu senjata kita. Ya, saat-saat ini kita semua tahu Omikron sudah mulai naik grafiknya. Ya. Covid yang ketiga ini sudah naik grafiknya. Hati-hati. Ya, Bapak Mama tetap jaga prokes ya. Minggu depan kami hadir, kami bagi lagi masker. Ya. Kami akan bagikan dan kami akan ajak terus Bapak Mama untuk jaga protokol kesehatan wajib, ya, supaya percuma toh Bapak Mama capek-capek berjualan baru tiba-tiba sakit, tidak bisa menikmati yang sudah dikumpul bertahun-tahun lenyap dalam sekejap, ya, apalagi mohon maaf sakit dan mati. Bapak Mama sudah bisa nikmati, betul? Jaga kesehatan, karena itu juga bagian daripada apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ya, kita jaga kesehatan kita, orang di kiri kanan kita pun akan tetap sehat. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan.
maka engkau akan berbahagia, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku Tuhan Allahmu, Yesus Kristus, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tutup ibadah kita. Kita tundukkan hati kita. Sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang menjadi dasar kita untuk bergerak maju. Ya. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, hanya Engkau yang kami punya. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah dahulu, kini, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satu pujian sebelum saya tutup dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, di tengah kesibukan kami di tempat ini, Engkau melawat kami dengan kuasa firman. Engkau membaharui hidup kami hari ini. Engkau menguatkan langkah kami dengan kuasa firman. Kami percaya Tuhan, bahwa kami orang-orang yang buta, kami orang-orang yang tidak tahu arah hidup kami. Tetapi ketika firman Tuhan datang, membawa kami kepada satu pengertian, kami mengerti kemana kami harus berjalan dan apa yang harus kami lakukan. Terpuji namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hamba tetap menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, dengan semua proses jual beli mereka yang ada di sini Tuhan. Hamba tetap berserah penuh kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka di tempat ini. Juga keluarga rumah tangga mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan pelihara mereka secara sempurna. Dan biar Tuhan juga yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, bawa mereka Tuhan, untuk mereka mengerjakan bagian mereka secara sempurna. Bawa mereka Tuhan, untuk mereka berlaku hidup jujur apa adanya di hadapan-Mu Bapa.
Sehingga apapun yang mereka kerjakan saat ini, mereka memandang seperti melakukannya kepadamu Tuhan. Dan mereka pun semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa mereka. Pelanggaran-pelanggaran mereka, kemelesetan mereka Tuhan ampuni. Dan bawa mereka ya Bapa, untuk lebih hari mengenal Engkau secara intim. Makin hari mereka masuk ke dalam pemahaman mereka untuk mengerti pribadimu secara sungguh-sungguh. Dan mereka dimampukan oleh Roh Kudus melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman ya Bapa. Sehingga pada saat hari mereka Tuhan menjemput mereka, mereka semua didapati taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tetap menyerahkan seluruh pergumulan umat Tuhan di tempat ini. Yang dalam rumah maupun di rumah sakit, ataupun yang ada di tempat ini. Dari kepala hingga ujung kaki Engkau Allah mengetahui. Engkau Allah sendiri juga akan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Lawat keluarga-keluarga mereka yang saat ini sakit dan berada di rumah dan di rumah sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Urapi segenap makanan, minuman, obat-obatan. Urapi segenap tenaga medis, dokter, para perawat yang merawat keluarga mereka, sehingga mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa-Mu akan melakukan yang terbaik. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga.